Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana hari ini? Kabar baik? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Qurratul Aini. Saya mahasiswa PLP yang akan menggantikan Ibu Reni untuk kurang lebih 2 bulan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki kondisi alam dan kondisi fisik yang berbeda di setiap wilayahnya. Indonesia juga memiliki kondisi alam dan kondisi fisik yang berbeda di setiap wilayahnya. Sejatinya, kondisi fisik merupakan bagian dari kondisi alam, sebab kondisi alam mencakup keadaan fisik, flora, fauna di suatu wilayah. Keadaan alam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, keadaan fisik wilayah, dan yang kedua, keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya keadaan iklim dan bentuk muka bumi. Sedangkan keadaan flora dan fauna diantaranya keragaman dan kesebaran. Jadi kita akan bahas dulu tentang keadaan fisik wilayah yang pertama, yaitu keadaan iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata di daerah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Keadaan iklim lainnya misalnya distribusi darat dan air, tekanan tinggi dan rendah, massa udara, pegunungan, arus laut, dan badai. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim musim atau iklim muson. Nah, yang pertama, iklim tropis. Wilayah Indonesia terletak di garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia mengalami 2 musim. Nah, yang kedua, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut sehingga mengakibatkan penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan tinggi. Lalu yang ketiga, iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Selanjutnya, dari keadaan fisik wilayah yaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu tidak rata karena di permukaan bumi ada bagian yang menonjol ke atas, ada juga yang cekung ke bawah. Keadaan relief bumi mempengaruhi kehidupan manusia yang mendiaminya. Bentuk muka bumi dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan pantai. Nah, jadi diantaranya itu dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian hampir sama, datar. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu suatu daerah yang berbentuk datar di permukaan bumi yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubah, berdiri sendiri dan terdiri atas satu puncak tertinggi yang dibatasi oleh lorong dengan ketinggian lebih 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, adapun pegunungan adalah gugusan yang terdiri atas beberapa gunung yang panjang dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Oke, berikut keragaman flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, sama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Ini ada 5 faktor-faktor yang berpengaruh pada keberagaman flora dan fauna di Indonesia.
Yang pertama, pengaruh kondisi geologi. Letak geologi yang dimiliki Indonesia ternyata memiliki peran besar terhadap keragaman flora fauna di Indonesia. Dan yang kedua, pengaruh iklim. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna antara lain suhu, kelembapan, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Nah, yang ketiga, kondisi tanah. Tingkat kesuburan tanah akan mempengaruhi jenis flora yang ada. Tingkat kesuburan tanah sangat berhubungan dengan kondisi fisik tanah. Yang keempat, kondisi permukaan bumi atau relief. Kondisi fisik yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna adalah ketinggian tempat dan kondisi kehidupan. Kondisi biotik yang memiliki peranan besar dalam kehidupan ini adalah manusia dan hewan. Selanjutnya, bagian dari keadaan flora dan fauna yang kedua, yaitu persebaran. Persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Intinya, flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah kekayaan jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah waktu tertentu. Nah, oke, kita bahas tentang persebaran flora di Indonesia dulu. Jenis tumbuh-tumbuhan yang ada pada suatu wilayah belum tentu terdapat di wilayah lain. Misalnya tumbuhan ini terletak ada di Kalimantan. Nah, belum tentu di Jawa tumbuhan itu juga ada. Dan Indonesia berada di kawasan sekitar Khatulistiwa. Dengan demikian, ditinjau dari iklimnya termasuk iklim tropis. Flora di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu hutan tropis, hutan musim, dan hutan sabana tropik. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia, keanekaragaman fauna di Indonesia secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan floranya. Luasnya wilayah dari sejarah geologi yang panjang menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang patut dibanggakan. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora secara garis besar. Jenis-jenis flora di Indonesia dapat dibedakan berikut ini. Flora Indonesia bagian barat atau Asiatis. 2. Flora Indonesia bagian tengah atau peralihan. Dan yang terakhir, flora Indonesia timur atau Australis. Nah, fauna di Indonesia juga dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda. Yang pertama, fauna Indonesia barat atau Asiatik. Yang kedua, fauna Indonesia tengah atau peralihan. Contohnya terakhir, fauna Indonesia timur atau Australis. Oke, sekian dari materi pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari video ini. Semoga dimengerti dengan baik. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.